jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI di masa kini kian pesat. Sebagai Kini AI media terus terdepan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi yang membuat perkembangan teknologi. Nama saya Aliyah Quratul Ain dengan NIM 2405020018. Saya Olinca Novianti dengan NIM 2405020031. Say this model so they can predict decades into the future. Artificial intelligence. They will take control. The world's largest, most powerful rocket. Superhuman AI that could take over the world. Elon Musk's Starship. In the last 0.1% of the entire human history, we invented all technology. In the next 4 to 5 years, we will see 100 years of technological change and the impact it has on the economy and society. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dan prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila di era digital mencakup tantangan dan penerapannya. Tantangan utama meliputi penyebaran disinformasi dan hoax, berkurangnya rasa kebersamaan, dan ancaman terhadap nilai-nilai sosial yang terpengaruh oleh media sosial. Pancasila di era digital mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama ada penyebaran disinformasi dan hoax, merupakan penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial dan dapat merusak nilai-nilai Pancasila seperti keterbukaan dan keadilan. Yang kedua ada privasi dan keamanan data. Ini menyebabkan risiko terhadap privasi individu meningkat, menimbulkan dilema antara penggunaan teknologi dan perlindungan hak asasi. Sementara itu, peluangnya termasuk penggunaan media digital untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan partisipasi publik untuk pengambilan keputusan. Penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan literasi digital agar generasi muda dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam dunia maya. Penerapan Pancasila di era digital memiliki potensi besar untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan sosial di Indonesia. Ada beberapa aspek dalam penerapan Pancasila di dalam konteks era digital. Yang pertama itu ada media sosial sebagai sarana edukasi. Social media dapat berfungsi sebagai alat untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dengan memanfaatkan platform-platform ini. Generasi muda dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai pentingnya Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna media sosial untuk edukasi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai tersebut.
sehingga dapat menumpuk nasionalisme dan karakter yang positif di kalangan para pengguna internet. Yang kedua, itu ada penguatan kebinekaan. Pancasila sebagai dasar negara sangat relevan untuk menyuarakan kebinekaan dan toleransi. Di dalam era digital, di mana konflik sering sekali muncul akibat perbedaan pandangan, penerapan nilai-nilai Pancasila ini juga dapat membantu mengurangi ketegangan dengan menekankan pada prinsip persatuan dan keberagaman. Ini juga menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif dan saling menghormati antar kelompok yang berbeda. Yang ketiga, itu adalah membangun komunitas yang positif. Platform digital memungkinkan pembentukan komunitas yang mendukung nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan solidaritas sosial. Dengan adanya komunitas online yang aktif, masyarakat dapat saling mendukung dan berbagi informasi positif yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan antar individu, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan sosial. Yang ketiga itu ada melawan disinformasi. Di era digital ini juga membawa tantangan berupa penyebaran hoaks dan informasi palsu lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, penggunaan media sosial dapat berperan aktif dalam melawan disinformasi. Ini termasuk menciptakan konten yang akurat dan mendidik, serta melakukan moderasi terhadap informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya ini sangat penting untuk menjaga integritas bangsa dan memastikan bahwa informasi yang beredar tidak merusak moral masyarakat. Jadi penerapan Pancasila di era digital ini tidak hanya relevan, tetapi juga diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat transformasi teknologi dengan memanfaatkan media sosial secara bijaksana, memperkuat kebinekaan, membangun komunitas positif, dan melawan disinformasi. Masyarakat Indonesia dapat menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday.